Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Salsabila dengan NIM 211105030008. Saya di sini akan mereview drama Korea yang berjudul Sif Kim Good Manager. Nah, drama Korea ini itu menurut saya itu ya kriminal dan juga ada komedinya. Nah, sehingga yang menonton itu tidak merasa bosan ketika menonton drama ini. Nah, drama ini dibintangi oleh tokoh utama yaitu Nam Goodmin, yaitu berperan sebagai Sif Kim. Nah, sifat Sif Kim ini yang pertama itu jenius dari kecil, yang kedua sangat berbakat dalam dunia menghitung, yang ketiga juara 2 lomba mental aritmetik dalam salah satu TV nasional. Ayah dari Sif Kim ini merupakan seorang akuntan yang sangat jujur dalam bekerja, sehingga semasa bekerja beliau sering dipecat oleh atasannya karena beliau ini sangat tidak mau untuk melakukan kecurangan dalam laporan keuangannya. Nah, Sif Kim ini bekerja di perusahaan kecil, yang mana di perusahaan tersebut itu Sif Kim banyak sekali melakukan kecurangan. Nah, seperti memanipulasi data laporan keuangan, penggelapan pajak, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya itu tak lain ingin mencari keuntungan dirinya sendiri yang memang mempunyai keinginan untuk pindah dari maksudnya dari Korea ke Denmark. Alasan Sif Kim ingin pindah yaitu karena menurut beliau itu Denmark itu merupakan negara yang angka korupsinya itu tinggi, sehingga beliau ingin hidup dengan damai di Denmark tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya si direktur dari perusahaan kecil tersebut itu mengetahui bahwa Sif Kim di sini sudah banyak melakukan kecurangan dalam bekerja. Akhirnya Sif Kim dipanggil untuk bertemu dengan direktur tersebut besok paginya. Namun sebelum Sif Kim menghadap ke direktur tersebut, Sif Kim ini sudah mencari, bahkan sudah mendaftar pekerjaan di salah satu perusahaan besar di Korea, yaitu Taeki Group. Nah, untuk keesokan harinya, karena Sif Kim ini tidak mau menghadap ke direktur, akhirnya direktur tersebut itu menyuruh anak buahnya untuk menculik karyawan dari Sif Kim tersebut, yaitu sebagai ancaman agar Sif Kim ini bisa menghadap ke direktur tersebut. Nah, karena ancaman tersebut, akhirnya tuh Sif Kim itu menghadap ke direkturnya. Setelah menghadap ke direktur itu, terjadilah di situ keributan antara Sif Kim dengan direktur tersebut. Di tengah-tengah keributan tersebut ada notifikasi di handphone Sif Kim bahwa dia telah diterima bekerja di Taeki Group tersebut. Untuk keesokan harinya, Sif Kim sudah bekerja di perusahaan tersebut, namun alasan sebenarnya Sif Kim ini diterima bekerja di sini yaitu karena dia mau dijadikan alat oleh pejabat-pejabat untuk menjalankan suatu politik yang kotor yang melibatkan korupsi dalam jumlah yang sangat besar. Untuk awalnya ini Sif Kim tidak menyadari hal yang demikian karena beliau menganggap Taeki Group di sini itu bersih dari segala sesuatu yang bersifat kotor. Nah, di perusahaan tersebut, Sif Kim ini didampingi oleh beberapa karyawan, yang diantaranya yang pertama yaitu ada Yeon Ha Kyung, yaitu pegawai yang jujur. Yang kedua, Soo Nam Ho, yaitu manajer di divisi operasional. Nah, yang ketiga ini ada Seo Yul, yaitu jaksa dari kantor Direstik. Yang keempat itu Park Hyun Do, yaitu presidir di Taeki Group tersebut. Yang kelima ini Min Young, yaitu direktur eksekutif. Nah, untuk jaksa di sini bekerja sama dengan beberapa pegawai di divisi akuntansi. Salah satunya yaitu ada manajer Lee untuk melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan. Nah,
setelah lama bekerja di Teki Group, si Kim ini akhirnya tuh menyadari bahwa dia hanya dimanfaatkan oleh atasannya. Dan setelah mengetahui hal ini, akhirnya dia ingin membalas atasannya dengan diam-diam. Maksudnya dia ingin berhenti, dia ingin menghentikan niat jahat dari atasannya tersebut. Setelah itu, seorang presidir ini ketahuan oleh seorang jaksa bahwa dia merupakan dalang dari semuanya, dan akhirnya dia ditangkap bersama beberapa karyawan yang ikut dalam penggelapan uang tersebut. Kemudian, jika drama Korea ini dikaitkan dengan pengauditan, yang pertama itu adanya fraud yang dilakukan oleh akuntan seperti memanipulasi data laporan keuangan dan penggelapan pajak dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua itu tidak adanya integritas dalam perusahaan pada manajemen akuntansi, yaitu sehingga memungkinkan bagi accounting untuk melakukan kejahatan dan juga kurangnya sistem keamanan dan perusahaan. Yang ketiga, adanya pemaksaan, suap menyuap, dan adanya kekerasan bahkan ancaman. Nah, dari drama Korea ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi seorang pelaku bisnis, khususnya para akuntan, supaya bisa melakukan kegiatan bisnis dengan kejujuran serta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, karena jika perusahaan sudah kehilangan reputasinya, maka akan berdampak pada hilangnya kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan tersebut. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi